Pandemi belum usai. Setahun 6 bulan sudah kita melewati kasus COVID-19 ini di Indonesia secara sama. Terlansir di kompas.com, pada tanggal 30 Agustus 2021, total kasus positif COVID masih terus bertambah. Kita bisa berupaya bersama-sama untuk menuruni kasus COVID ini dan menghilangkan pandemi ini untuk menjalani kehidupan normal seperti sedia kala. Bagaimana cara menangani dan mengupayakan kasus COVID ini? Kasus COVID ini bisa diupayakan dengan melakukan program penerapan kesehatan protokol 5M. Apa sih itu protokol kesehatan? Protokol kesehatan adalah upaya kesehatan masyarakat yang merujuk pada sejumlah tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit menular. Protokol kesehatan yang akan kita bahas kali ini adalah penerapan protokol kesehatan 5M. 5M itu terdiri dari apa aja sih? Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, memakai masker. Ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Penerapan protokol kesehatan yang pertama adalah mencuci tangan. COVID-19 ini bisa saja tertular melalui sentuhan atau sentuhan benda yang terkontaminasi dengan virus COVID-19 ini. Bagaimana cara mencuci tangan yang benar ya? Mencuci tangan yang benar menurut Kemenkes bisa diupayakan dengan durasi 20 detik. Dan ini video mencuci tangan yang benar. Penerapan protokol kesehatan yang kedua adalah menggunakan masker. Bagaimana sih menggunakan masker yang baik dan benar? Tutupi bagian hidung dan juga mulut. Bukan saja menutupi mulut dan hidung saja. Pada bulan Juni 2021, pemerintah menerapkan program untuk memakai double masker atau 2 masker. Bagaimana sih cara penggunaan double masker itu? Saya akan contohkan penggunaan double masker. Penggunaan double masker yang pertama adalah menggunakan masker medis 3 lapisan terlebih dahulu untuk di dalamnya. Setelah kita menggunakan masker medis, kita lapisi juga dengan masker lain. Jangan lupa rapatkan pada bagian hidung dan juga bawah dada. Seperti ini penggunaan double masker. Program 5M yang ketiga adalah menjaga jarak. Kita harus menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter ke kanan, 1 meter ke kiri, ke depan, dan ke belakang. Dan penerapan 5M yang keempat adalah menghindari kerumunan. Kerumunan bisa jadi di mana saja, saat kita di pasar, saat kita di masjid, ataupun di tempat yang lainnya yang ramai kerumunan. Lebih baik kita menghindari kerumunan ya, karena dengan adanya di kerumunan, virus COVID-19 ini bisa tertular dengan cara cepat. Penerapan 5M yang kelima atau yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Apabila tidak memiliki kepentingan di luar, lebih baik kita berada di dalam rumah saja, melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah, melakukan suatu aktivitas dari rumah saja untuk menghindari penularan virus COVID-19 yang semakin banyak. Oke, setelah kita bahas tentang penerapan prokes 5M, kali ini kita akan membahas selanjutnya vaksinasi COVID-19.
kenapa sih kita harus wajib vaksin? Apa sih sebenarnya vaksin untuk COVID-19 itu? Dan tujuannya apa gitu? Kan masih banyak pertanyaan sehingga orang-orang tuh takut banget untuk vaksin. Jadi kali ini kita akan membahas sedikit tentang vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 ini merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani COVID-19. Vaksinasi ini bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok herd immunity. Dalam arti kita setelah vaksin itu, kekebalan tubuh kita akan meningkat. Tapi ini bukan jaminan bahwa kita tidak akan bisa terpapar virus COVID-19. Nah, tujuannya itu kan untuk meningkatkan kekebalan tubuh agar menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Lalu, apa saja sih macam-macam vaksin yang ada di negara Indonesia ini? Nah, jenis vaksin yang digunakan di Indonesia ada 5 jenis, tetapi baru ada 4 yang sudah dilakukan suntik massal. Yang pertama itu ada vaksin Sinovac, yang kedua vaksin AstraZeneca, yang ketiga Pfizer, dan yang keempat itu ada Moderna. Kita bahas satu-satu yuk, apa sih satu-satu vaksin ini dan apa perbedaannya? Yang pertama adalah vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac ini berbahan dasar virus yang dimatikan, aktif virus. Klaimnya adalah efikasi sekitar 65,3%. Jadi, kemungkinan bahwa aktifnya vaksin setelah kita vaksin itu, kekebalan tubuh kita akan meningkat sekitar 65,3%. Itu setelah uji coba dilakukan di negara kita. Yang kedua adalah vaksin jenis AstraZeneca yang berbahan dasar dari virus hasil rekayasa genetika. Nah, efikasi vaksin ini sekitar 75%. Jadi, kalau dibandingkan antara Astra atau Sinovac, lebih tinggi efektifnya adalah Astra gitu. Terus yang ketiga adalah Moderna. Moderna ini berbahan dasar dari virus messenger RNA atau mRNA dan memiliki efikasi vaksin sekitar 94,1%. Moderna ini salah satu vaksin yang cukup efektifnya tinggi gitu. Tapi kebanyakan orang yang setelah vaksin Moderna ini banyak yang mengalami gejala-gejala yang lumayan berat. Terus yang keempat adalah Pfizer-BioNTech yang berbahan dasar dari messenger RNA atau mRNA. Nah, efikasi vaksinnya sekitar 95%. Terus, dari beberapa vaksin ini, kita tidak perlu khawatir terjadi sesuatu pada tubuh kita. Karena semua itu pasti akan terjadi ketika vaksin itu kan benda asing. Ketika dimasukkan ke dalam tubuh kita akan mengenal vaksin itu. Pasti tidak langsung diterima oleh tubuh kita kan. Nah, jadi kalau muncul gejala, jangan khawatir ya teman-teman. Oke, dengan demikian, ayo kita jaga kesehatan bersama-sama dengan melakukan penerapan prokes 5M dan lakukan vaksinisasi mulai sekarang. Jangan takut untuk vaksin, karena vaksin ataupun menjaga prokes 5M memang bukan menjadi jaminan bahwa kita tidak akan terkena virus COVID-19 ini, melainkan kita bisa berupaya untuk menanggulangi COVID-19 ini agar tidak terus berkembang di negara kita. Sekian penjelasan dan pembahasan